Rahayu. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini adalah kegiatan atau edisi khusus ya, karena kita kedatangan tamu yang awalnya tamu tersebut adalah pemirsa kita di YouTube. Pemirsa kita di YouTube tertarik dengan kegiatan-kegiatan kita, dan ternyata ini pemirsa ini ternyata rumahnya dekat dengan kita gitu, yaitu di daerah Tajinan. Namanya Mas Ahmad Yani. Rahayu Mas. Rahayu, Bapak Rahayu. Ya, terima kasih Mas Ahmad Yani kedatangannya ini. Ini Mas Ahmad Yani ini kedatangannya yang kedua kalinya. Yang pertama ini agak lucu, juga menggemaskan. Karena kemarin itu pas kita rekaman 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, ini Mas Ahmad Yani ini sudah sampai depan rumah kita gitu. Ini cuman di foto aja, kirim ke WA saya, Bopo saya sudah depan rumah Bopo, nah, tapi tidak mau masuk. Tidak tahu, katanya takut, tidak tahu malu. Saya berseloroh, emang kalau takut apa kita ini seperti hantu? Bukan begitu. Gimana? Saya ini sebagai kawula alit. Gimana? Mboten wantun mlebet ngoten lho, Bapak. Wah, Mas Ahmad Yani kawula alit, kita kawula besar gitu ya. Kayak raksasa gitu ya. Loh. Nah, kita menjadi teringat akan kedatangan Mas Ahmad Yani ini. Jadi Mas Ahmad Yani ini berawal dari pemirsa kita di YouTube dan belum masuk anggota kita, karena barangkali masih dipertimbangkan. Kita menjadi teringat salah satu pemirsa kita yang jauh-jauh dari Lampung Tengah, namanya Pak Misiran. Pak Misiran itu jauh-jauh dari Lampung ke Malang untuk menemui kita. Nah, sayangnya pada waktu itu ya bersamaan dengan pas waktu itu Mas Puji, kameramen kita, ini sedang mantu, sehingga kedatangan Pak Misiran ini tidak kita buatkan edisi khusus seperti hari ini, karena ya waktu itu Mas Puji sedang mantu, akhirnya Pak Misiran cuma ngobrol-ngobrol sama kita, tidak kita buatkan konten tersendiri. Nah, kesimpulannya Pak Misiran pada waktu itu adalah Pak Misiran ini ternyata penggiat atau senang sekali nonton YouTube yang terkait dengan budaya Nusantara, khususnya budaya Jawa. Beliaunya ini pernah mendatangi YouTuber yang ada di Tuban. Beliau pernah mendatangi YouTuber yang ada di Banyuwangi. Beliau pernah mendatangi YouTuber yang ada di Surabaya, katanya Pak Misiran tadi. Tetapi menurut Pak Misiran, YouTuber tadi ketika didatangi, ini Pak Misiran kecewa. Kecewanya tuh loh, kok gak sama dengan tampilan yang ada di YouTube gitu. Nah, ketika ke Kota Malang ketemu dengan kita, waktu itu bersamaan dengan salah satu anggota kita yang ada di Sragen, yaitu Mbak Sri Mariatun. Pak Misiran ini berkomentar gini, kalau dengan ketemu dengan Pak Sutrimo ini kok saya seperti akrab gitu loh, walaupun baru ketemu. Dan apa yang ada di tampilan di YouTube ini persis ketika saya temui di dunia nyata. Nggak ada yang kamuflase, nggak ada yang direkayasa. Betul-betul semuanya itu terasa nyata, gitu katanya Pak Misiran. Berbeda ketika Pak Misiran mendatangi YouTuber yang ada di Tuban, di Banyuwangi. Nggak perlu kita sebutlah nama YouTuber tadi, karena kita bukan ingin membanding-bandingkan ya. Tetapi inilah kesaksian dari Pak Misiran di Lampung Tengah. Jauh-jauh dari Lampung Tengah ke sini, ini perjalanan berapa? 3 hari loh Mas Ahmad Yani. Nah, jauh-jauh dari Lampung Tengah ke sini 3 hari ingin ketemu. Nah, Mas Ahmad Yani itu cuma 15 menit tuh.
Udah dong. Aneh. Cuma 15 menit loh. Loh kok udah nyampe depan rumah. Loh, Rumah. itu loh, Bopo. Namanya manusia itu kadang itu mandang dari derajat. Gitu ya. Iya, tak. Nah Awak dhewe iki kawula alit iku mundur sih. Nah ini Mas Ahmad Yani, nah kemarin udah datang sampai depan rumah nggak jadi masuk, terus akhirnya saya datangi rumahnya Ahmad Yani. Gila. Saya datangi rumahnya. Matur nuwun, sampun rawuhken gubuk kula niki. Di Tajinan sana rumahnya bagus. Waduh, wis. Kambingnya banyak. Aduh. Wah, kambingnya banyak loh. Lah wong rumahnya bagus, kambingnya banyak, juragan kambing kok masih miandan. Kambing tonggone niku. Ya memang kalau di desa kan gitu para pemirsa. Jadi kandang kambing itu kan nggak satu rumah, sehingga ya bener tetangga. Kandangnya tetangga, tetapi ya tetap miliknya Mas Ahmad Yani. Nah ini Muhammad Yani setelah udah ketemu kita, ini apa yang jadi keluhan Mas Ahmad Yani di masyarakat tadi, gimana Mas Ahmad Yani? Ngene lho. Rahayu Bapak, Nggih, Rahayu Muhammad Yani nggih. Niki kula badhe Bahasa Indonesia mawon, bahasa Indonesia. Iya. Ya, ini didengar banyak orang ini. Nggih. Ya. Begini loh, kalau di masyarakat itu sekarang itu jarang dijumpai masyarakat, terutama gimana ya, yang pakai baju seperti sekarang itu kan yang dipakai seperti kayak pendekar kepang, banteng-bantengan. Ya. Umumnya kan begitu. Ya. Jadi kalau orang biasa seperti saya mau pakai baju seperti itu, waduh pendekar. Ya. Waduh dukun anyaran. Nah, ngoten ada persepsinya masyarakat kan begitu. Jadi Mas Ahmad Yani ketika pakai udeng tuh dianggap dukun anyaran. Dukun, niku rata-rata. Gitu ya Mas Yani ya. Gila. Itu cukup risih Mas Ahmad Yani. Dikatakan dukun itu risih gitu ya. Terus saya itu pernah menjumpai, saya upload di Facebook, dari bermanjing ada. Orangnya memang sudah agak sepuh. Berhari-hari itu bajunya ya itu memang hangkongan, bajuan yang hitam itu. Yang hitam. Katanya enak gitu loh padahal baju seperti itu. Padahal kalau dipandang itu kan kelihatan bagus. Kelihatan Jawa, gagah, ketok Jawa nih, ngoten lho jariku iku. Tapi saya yakin nggak ngono koyo ya apa ya dadi wadanan. Dibully gitu. Dibully. Nah, seperti dukun gitu. Iki sing berat iki. Wong Jawa kok wis paling ngene iki opo. Nah, para pemirsa, ini keluhannya Mas Ahmad Yani. Barangkali sekian banyak anggota masyarakat kita yang penggiat budaya ini juga mengeluhkan seperti ini. Jadi orang-orang yang penggiat budaya ini kan banyak yang memakai atribut itu serba hitam ya, istilahnya seperti seperti yang di TV-TV, di sinetron yang pakai hitam terus pakai udeng itu akhirnya masyarakat tuh bermindset ini seolah-olah dukun anyaran dan seolah-olah di situ menjadi tokoh antagonis. Semua itu karena dampak dari dari sinetron yang ada di televisi. Kalau yang sering itu di Indosiar ya Mas Ahmad Yani, jadi di Indosiar, terus ANTV yang banyak. Ya, ANTV. Nah ini betul-betul kita keluhkan sebenarnya. Nah tahun 99 Yayasan Raket Prasojo ini sudah pernah berkirim surat ke KPI dan saya pribadi ini adalah salah satu calon komisioner KPI Pusat pada waktu itu. Kita waktu itu berkirim surat ke KPI, ya. Kita mengeluhkan akan adanya penggiringan mindset di sinetron-sinetron tersebut, seolah-olah orang yang berpakaian pakai hitam-hitam, pakai udeng, pakai blangkon, ini di sinetron tersebut itu menjadi tokoh antagonis, menjadi tokoh jahat. Menjadi dukun, paranormal yang selalu mengguna-gunai orang. Nah, yang jadi tokoh protagonis ini berciri khas berpakaian putih-putih, memakai kafiah, gitu, dari Timur Tengah. Gitu.
memakai kafiah ya, bukan kopiah bukan songkok ya. Mereka memakai kafiah, memakai sorban ya, berciri khas Timur Tengah, berciri khas Arab. Ini menjadi tokoh protagonis. Ini menjadi menggiring mindset masyarakat seolah-olah siapapun penggerak budaya lokal, budaya Nusantara ini menjadi orang yang jahat. Ini kan penghakiman penghakiman di masyarakat yang sangat menyakitkan. Saya menjadi ingat Pak, ini nampaknya kalau istilah sekarang ini merupakan ulah-ulah kadrun ya, yang sudah tergiring secara masif ya untuk menghancurkan budaya kita. Nah, ini memang dunia dunia media, entah itu media nasional berupa TV ya, terus setelah itu media medsos ya, dunia sosial seperti Facebook ya, seperti Instagram dan sebagainya. Ini seolah-olah dikuasai para kadrun-kadrun ya, yang ingin menghancurkan budaya kita. Membuat sinetron dengan penggiringan mindset seolah-olah yang berpakaian ala hitam, berpakaian berciri khas budaya lokal, budaya Jawa, budaya Nusantara ini menjadi tokoh antagonis. Betul. Waktu itu kita mengirim surat seperti itu. Sehingga yang kita keluhkan ke KPI pada waktu itu adalah pakaian ini bukan berarti indikator moral. Karena orang yang berpakaian pakai putih-putih, pakai kafiah ya, pakai sorban, ini belum tentu dia berkarakter baik. Karena itu hanya sekedar pakaian. Dan orang-orang yang berpakaian hitam-hitam, berpakaian ciri khas budaya lokal, budaya Jawa, itu juga belum tentu semuanya jahat. Kita keluhkan itu ke KPI. Waktu itu KPI juga menanggapi, tapi nampaknya sinetron tersebut masih tergiring bahkan sampai sekarang. Ini yang kita prihatinkan. Seolah-olah KPI ini mandul akan keluhan-keluhan kita, sehingga setelah itu sekian tahun berikutnya, saya lupa tahunnya, tahun 2000 berapa ya, 2004 atau 2006 kalau nggak salah, saya lupa itu. Saya mencoba mendaftarkan diri menjadi calon anggota komisioner KPI dari sisi penggiat budaya. Tahun 2013 kalau nggak salah, saya jadi salah satu calon komisioner KPI. Waktu itu kalau saya lihat yang daftar kurang lebih ada 450 orang, disaring menjadi sekitar 20 atau 50 orang, dan saya termasuk salah satunya, walaupun akhirnya saya harus kalah karena jawabannya itulah Indonesia. Padahal kalau saya lihat dari 9 anggota KPI yang terpilih itu saya lihat belum ada orang yang mewakili dari sektor budaya Nusantara. Tapi itulah Indonesia, sehingga saya juga tidak terlalu menyesal perjuangan kita terhenti, tapi kita juga tidak putus asa. Ya. Mudah-mudahan dengan perkembangan terus-menerus perkembangan masyarakat saat ini, biarlah sinetron-sinetron itu kalau tidak dihentikan oleh stasiun TV-nya, itu nanti akan ditinggalkan oleh pemirsa. Apalagi saat ini televisi bukanlah satu-satunya sarana hiburan. Sekarang semua kalah dengan HP. Sehingga dengan HP kita membuat channel YouTube ini merupakan bentuk pencerahan, ini Mas Ahmad Yani. Sehingga kita membuat pencerahan dari penggiringan mindset yang salah yang dilakukan oleh televisi tadi. Yang di situ di sinetron itu jelas-jelas menggiring mindset yang salah. Seolah-olah orang yang berpakaian hitam-hitam, berpakaian berciri khas
budaya lokal ini dianggapnya tokoh antagonis atau tokoh negatif atau tokoh jahat. Ya barangkali karena itu juga akhirnya kita ya, terutama saya pribadi itu kita sejak muncul di media, kita siaran di radio dan televisi itu mulai tahun 98. Ini saya tidak pernah kita jarang memakai pakaian yang hitam-hitam seperti itu. Seperti hari ini pun kita juga cukup pakai batik saja, batik Nusantara. Jadi walaupun sebenarnya memakai pakaian hitam-hitam pun sebenarnya juga nggak ada masalah. Beskap kita memang hitam sehingga beberapa tayangan kita pun juga ada yang pakai beskap. Tapi kita lebih banyak memakai batik Nusantara. Kita tidak ingin seperti teman-teman penggiat budaya lain yang mereka tampil di publik itu seolah seperti mau karnaval ya. Walaupun kalau kita lihat secara filosofi, pakaian hitam ini adalah pakaian yang paling konsisten, Mas Ahmad Yani. Ya. Itu istilahnya lek wong tiang orang Jawa itu ya. Ojo delok jobone. Delok jerone. Lek jerone anjene. Senajan jobone ireng tapi jerone putih. Lah ngoten maksude niku. Nggih. Latihan saat ini kan mboten. Ya. Seperti putih, waduh. Nggak tahu dalamnya hitam atau coklat gitu ya. Lah ngoten sih? Nggih. Kebanyakan ngoten ya saya ini. Topeng toh. Wah, ini topeng. Bener juga yang disampaikan Mas Ahmad Yani ini. Jadi seharusnya kita melihat itu kan bukan sekedar performernya saja, packagingnya saja, tapi dilihat juga tentang perilakunya, budi pekertinya ya. Mereka bisa jadi teman-teman kita tuh memakai packaging itu hitam, tapi hatinya putih. Daripada banyak orang yang packagingnya memakai pakaian putih, tapi dalamnya ada yang coklat, ada yang hitam gitu ya. Nggak tahu gitu loh. Terus perilakunya suka membuli orang, ya, memusuhi orang, menyerang orang, ya. Menganggap dirinya paling dekat dengan Tuhan, merasa dirinya itu paling keyakinannya paling benar ya, orang lain salah gitu ya. Ini kan akhirnya kan cuman putih packagingnya saja, artinya ternyata coklat bahkan ada yang hitam gitu, hitam legam seperti itu ya. Nah, walaupun di sisi lain sebenarnya pakaian hitam ini juga memakai ada makna filosofinya, Mas Ahmad Yani. Filosofinya bagaimana? Warna hitam ini warna yang paling konsisten. Nah, sebagai contoh gini ya. Pakaian warna putih. Ya. Coba kalau kena cahaya. Kalau kena cahaya apa? Bayangannya tetap putih. Hitam. Oh iya betul. Tetap hitam. Tetap hitam. Betul sekali. Bener gitu. Ketemu jawabannya. Jadi orang yang pakai putih ini nggak konsisten. Warna putih itu tidak konsisten. Sehingga ketika warna putih kena sinar, enggak tuh sinar lampu, tetap hitam ya. Iya, terus hitam. Kena sinar matahari, bayangannya hitam. Nah, sekarang coba pakaian warna hitam. Kena sinar lampu, sinar matahari, bayangannya tetap hitam. Tetap hitam, konsisten. Iya, betul. Iya. Masuk akal ini. Nih, warna hitam tuh warna yang konsisten. Bukan warna munafik. Cocok ini. Nah, yang pakai putih itu malah munafik. Iya. Warna putih itu. Masuk. Nah, ini secara filosofi loh ya. Filosofi ini. Jadi warna putih itu warna munafik. Bener. Jadi warnanya putih. Tapi ketika kena sinar matahari, ya, sinar lampu, ya. Dalam artian apa? Ketika dia dipandang orang. Sinar lampu, sinar matahari ini kan ibaratnya kan pandangan orang, pandangan umum. Nah, warnanya putih. Umum putih ini. Ya. Dipandang umum, dipandang masyarakat itu putih. Seolah-olah orang yang baik, suci, orang yang suci. Iya. Tapi ternyata tetap hitam, kena sinar hitam. Tetapi orang yang berpakaian hitam, warna hitam itu warna yang konsisten. Lah ireng ya ireng. Ya, kelihatannya hitam, kena sinar matahari, sinar lampu, bayangan tetap
hitam, konsisten. Iya, masuk. Selain tadi yang Mas Ahmad Yani sampaikan tadi, warna putih. Ini warna yang mudah terkontaminasi. Lah iku, gampang rusuh. Gampang kotor. Kotor oleh apa? Oleh pandangan masyarakat. Oleh alam semesta. Dia tetap tidak konsisten. Mudah terkontaminasi. Dia tidak kukuh. Akhirnya menjadi belang bonteng dengan warna putih tadi. Gampang kena noda. Noda apa? Noda dari pergaulan dia, noda dari lingkungan dia. Dia tidak konsisten. Dan warna putih itu warna menolak. Sehingga banyak orang ketika dia bekerja di tempat panas, dia selalu akan mencari, ini yang tahu ilmunya loh ya. Kalau nggak tahu ilmunya ya nggak ngerti. Yang tahu ilmunya, orang yang bekerja di tempat panas, dia akan mencari warna putih untuk menghalau sinar matahari. Nolak. Jadi yang mau kayak putih itu cenderung menolak. Ya. Menolak tapi dia ternoda. Dia menolak sinar. Ya, tapi dia ternoda, mudah kena debu ya kotor. Waduh, ya. Panjang. Kena debu kotor, kena noda-noda itu gampang sekali. Tapi dia arogan, menolak, merasa sehingga kalau kena sinar matahari itu dia menolak. Tetapi kalau warna hitam itu warna meresap. Meresap. Panas. Ya, sehingga kalau kita di tempat panas pakai hitam, kita semakin panas. Karena sinar matahari itu meresap. Panas. Kena noda enggak kelihatan. Dia meresap, dia akomodatif. Warna hitam ini akomodatif. Cocok ini. Jadi warna hitam itu akomodatif, apapun dia terima. Iya, itu loh. Apapun dia terima, tetapi dia pilah-pilah. Oh ternyata baju hitam tadi, pakaian tadi kan dia meresap sinar. Ya. Terus dia juga kena noda, tapi tidak kelihatan. Dia dibully orang, dia dimusuhi orang, dia dibenci orang, dia terima. Tapi tidak kelihatan. Dia walaupun jengkel, dia walaupun marah, dia walaupun emosi, dia tidak meluapkan emosinya. Tapi kalau putih kena noda langsung kelihatan meluap emosinya. Iya. Gampangane lek wong Jawa iku mbok dianu wong wis meneng diam gitu loh. Nah, setelah setelah sampai rumah, pakainya kan dilepas. Terus dipetani. Oh, ini kotor, dibersihkan. Ya. Nggak perlu marah-marah. Konsisten. Sampai kalau warna putih menyolok, dia langsung nampak arogan. Oh, ini kotor. Ini filosofinya seperti itu. Karena nodanya kelihatan, sehingga akhirnya kan terjadi penolakan tadi. Kalau hitam enggak, akomodatif dan terasa teduh. Hitam itu teduh, sehingga memang gara-gara penggiringan mindset sinetron yang ada di TV tadi. Ini memang dampaknya luar biasa. Ini seharusnya stasiun televisi Indosiar sama NTV itu minta maaf ke masyarakat ini, karena udah menggiring mindset masyarakat itu negatif. Seolah-olah yang berpakaian yang berciri khas hitam, berciri khas lokal, berciri khas Nusantara, berciri khas Jawa ini seolah-olah menjadi tokoh jahat, tokoh antagonis. Karena yang menggiring mindset itu dua stasiun televisi ini. Tetapi ada juga sinetron, ya. Saya lupa itu sinetron apa itu. Di situ tokoh antagonis dan tokoh protagonisnya sama-sama berciri khas Timur Tengah. Nah, salah satunya adalah tukang bubur Nek Haji. Ini tokoh protagonisnya ya berciri khas Arab. Tokoh antagonisnya yang siapa Pak Haji itu juga berciri khas Arab. Nah ini bagus.
Kenapa bagus? Karena tokoh antagonis dan protagonis tidak membenturkan budaya. Ini sinetron yang bagus. Nah, sinetron yang membenturkan budaya itu ini sangat tidak bagus. Seharusnya itu tadi stasiun televisi ANTV sama Indosiar ini meminta maaf ke masyarakat karena sudah membenturkan budaya, membenturkan indikator budaya. Seharusnya gimana? Silahkan orang yang berpakaian hitam bercorak budaya lokal itu tokoh antagonis tidak apa-apa, karena memang tidak semua yang pakai hitam tadi semuanya baik kok. Ada juga yang jahat kok. Tetapi tokoh protagonisnya juga harus berciri khas budaya lokal. Seperti sinetron itu tadi tukang bubur Nek Aji tadi. Ini tokoh protagonisnya siapa waktu itu, Pak Sulam. Nah, ini kan waktu itu belum haji, jadi awalnya kan tukang bubur Sulam berciri khas Arab. Tokoh antagonisnya juga berciri khas Arab, tidak apa-apa. Itu namanya bukan membenturkan budaya. Karena kalau kita mau jujur, orang-orang yang berciri khas Arab yang jahat banyak, yang baik juga banyak. Begitu juga dengan anggota masyarakat kita yang penggiat budaya lokal, entah itu Jawa, Dayak, Sasak, Batak ya. Ini yang berkarakter baik banyak, tapi yang jahat juga ada gitu loh. Sehingga kalau stasiun televisi itu membuat sinetron, membuat film, seyogianya yang bijak. Jangan membenturkan budaya, jangan menggiring mindset yang mengarah pada penghancuran budaya lokal. Ini walaupun tadi secara filosofi sudah kita kupas. Warna putih itu adalah warna arogan, tidak konsisten. Kena kotor sedikit nampak, ya, terjadi penolakan. Ada sinar matahari, penolakan. Tetapi kalau warna hitam ini menyerap dan tidak arogan, walaupun kena kotor dia tidak arogan. Ya. Kena sinar matahari, warna putih, tetap bayangannya hitam. Warna hitam kena sinar matahari tetap hitam. Warna yang konsisten gitu. Nah, ini Mas Ahmad ini ada unek-unek apa lagi nih Mas Ahmad yang terkait dengan pakaian bukanlah indikator moral. Segitu saja sudah kok. Kapan-kapan lain kali lah Pak lagi. Ya, sekarang Ahmad Yani nggak usah risih, nggak usah minder kalau pakai udeng. Kalau dikatakan dukun, harus bangga. Kenapa? Karena dukun itu adalah warisan leluhur kita. Memang yang salah pada waktu itu adalah pemerintah Orde Baru. Karena pemerintah Orde Baru waktu itu menggiring mindset masyarakat kalau yang namanya dukun itu tokoh antagonis, tokoh jahat. Sampai orang berobat ke dukun disalahkan. Ini juga sinetron, digiring oleh sinetron juga menggiring begitu. Dan pemerintah Orde Baru waktu itu melarang orang berobat ke dukun. Semuanya diarahkan ke medis. Dan ini ternyata adalah penggiringan dan penjajahan Big Pharma, oligarki. Kenapa? Karena ketika semua masyarakat tergiring pemikirannya mindset untuk berobat ke pengobatan medis modern, akhirnya apa yang terjadi? Ini penjajahan Big Pharma. Orang sakit minta dan mencari obat ke dokter. Ini Big Pharma. Dokter, tenaga medis memberikan obat. Siapa pemilik pabrik obat? Big Pharma, oligarki lah. Ini penjajahan. Seolah-olah pengobatan leluhur kita ini dipandang rendah dan dihancurkan. Padahal pengobatan kita saat ini di Eropa malah menjadi pengobatan favorit. Dengan istilah mereka pengobatan enzimatik.
pengobatan herbal, kembali back to nature, kembali ke alam. Pengobatan pakai ramuan-ramuan Nusantara, pakai ramuan-ramuan tradisional, dan itu lebih aman tanpa ada dampak di belakangnya, terutama ginjal kita. Selain juga berdampak pada sisi ekonomi, sehingga gara-gara penggiringan mindset pada zaman Orde Baru, di televisi juga digiring sinetron, pokoknya berobat tuh kalau ke dukun itu mesti nggak baik. Ya. Semuanya diarahkan, digiring mindsetnya ke dunia medis. Sistem budaya lokal dihancurkan. Sistem pengobatan lokal juga dihancurkan. Ini penghancuran budaya lokal dan penghancuran ekonomi. Kenapa? Karena semuanya akhirnya menjadi capital, menjadi serba duit. Bahkan sampai ada meme, orang miskin dilarang sakit. Kenapa? Karena ketika orang sakit jatuh ke rumah sakit, ini semuanya harus duit gitu loh. Sehingga ada meme, orang miskin dilarang sakit. Nah, dan lucunya karena masyarakat kita tergiring mindset seperti itu, apa yang terjadi? Walaupun dia miskin, kalau anggota keluarganya dibawa ke rumah sakit, dia tuh sampai gini, oh dokter, sembuhkan keluarga saya dokter, berapapun biayanya akan saya bayar. Padahal di rumah itu belum tentu ada duit. Akhirnya apa yang terjadi? Masyarakat kita itu sampai direwangi jual sapi, jual kambing. Untung ini kambingnya Ahmad Yani. Mas Ahmad Yani itu banyak ini. Jual sawah, jual tegal. Bahkan ada meme seloroh lagi, meme apa? Jual kuburan yang baik. Karena sudah nggak punya apa-apa. Padahal kalau kita nalar dengan nalar sehat, dukun, nah ini karena Mas Ahmad Yani kan risi tadi disebut dukun, dibully jadi dukun. Padahal dukun ini adalah bahasa Jawa kuno. Artinya apa? Dukun ini artinya adalah sang spesialis. Jadi kalau kita bicara akademisi, dukun itu S2, Mas. Jadi jangan malu dikatakan dukun. Dukun itu artinya spesialis. S2. Bukan sarjana seterata 1, sarjana seterata 2, S2. Jadi kalau dukun ini setara dengan, mohon maaf, gelar saya S2. Jadi jangan malu dikatakan dukun. Dukun itu spesialis. Mamanya dukun bayi, spesialis bayi. Dukun pijat, dukun refleksi, ahli saraf. Tapi saat ini juga mohon maaf banyak berkembang, tukang pijat belum tentu dukun pijat loh. Tukang pijat belum tentu dukun pijat. Kenapa? Banyak saat ini karena kondisi ekonomi, dia bingung pekerjaan, terus tahu-tahu ada tetangganya minta pijat, dipijat gitu loh. Akhirnya dia jadi tukang pijat ya. Tapi dia belum tentu dukun pijat. Dia belum tentu ahli pijat, ahli saraf. Jadi tukang pijat belum tentu dukun pijat. Tapi kalau dukun pijat pasti tukang pijat gitu loh. Nah, dukun itu artinya spesialis. Dukun bayi, spesialis bayi. Dukun pijat, spesialis pijat. Dia tahu tentang saraf, tentang urat. Nah, dukun suwu ya, ahli pengobatan kan. Ya. Terus dukun sapi. Zaman dulu kan ada, enggak tahu sekarang masih ada atau enggak dukun sapi. Berarti apa? Spesialis tentang sapi, entah itu sapi sakit, entah itu sapi birahi. Karena birahinya binatang ini nggak sama dengan birahinya manusia. Kalau birahinya manusia itu nggak ngerti wayah. Aduh. Tapi kalau birahinya binatang atau birahinya tumbuhan, ini musiman. Contoh mamanya birahinya anjing, mesti mongso songo.
birainya kambing, terus birainya anjing, kucing ini sama. Ini mesti mangsa songo gitu. Jadi karena birahinya binatang, birahinya tumbuhan itu mongso, sehingga akhirnya muncullah mongso wowoan, buah-buahan. Karena tumbuhan pun juga punya birahi. Jadi birahinya rambutan ini tidak sama dengan birahinya pelem. Kalau rambutan ya berurutan. Saat ini rambutan musim sekarang. Kalau mangga sudah mulai habis ini. Habis. Nah, tapi nggak bareng. Duren. Nah, duren. Nah, itu karena birahi. Jadi dulu ada dukun bayi, ada dukun tanduran tuh ada dulu tuh. Dukun pari ada. Pari spesialis di situ. Terus dukun udan. Ya, spesialis arah angin dan kelembapan udara. Jadi sebelum ada meteorologi zaman sekarang, dulu leluhur kita sudah ada yang ahli dukun udan, spesialis tentang alam, tentang kelembapan air. Jadi kalau para pemirsa semua dan di sini Mas Ahmad Yani, kalau diberi gelar dukun jangan malu. Dukun itu spesialis, dukun itu S2. Kalau kuliah berapa coba? Saya kuliah S2 itu harus melewati SD 6 tahun. Dulu kan zaman kecil saya belum ada TK gitu. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 12 tahun, S1 4 tahun. Berapa itu? 12, 4, 16. Terus S2 2 tahun. 18 tahun untuk dapat gelar S2. Jadi kalau Mas Ahmad Yani itu diberi gelar dukun, nggak usah malu, bangga. Lo dukun itu spesialis. Dukun itu spesialis gitu loh. Nah, para pemirsa itu tadi, ini kesimpulan kita adalah packaging, performance, ya, pakaian yang kita sandang bukanlah indikator moral, bukan indikator moral. Pakaian, packaging, performance, dan juga pembelajaran huruf atau aksara ini bukan indikator moral. Indikator moral adalah perilaku, budi pekerti. Termasuk, mohon maaf, ya, agama pun bukan indikator moral. Tidak serta-merta jaminan, oh orang yang beragama A ini moralnya bagus, belum tentu. Indikator moral adalah perilaku. Bukan packaging kita, bukan performance kita, bukan pakaian kita, bukan agama kita. Indikator moral itu. Indikator moral adalah perilaku, budi pekerti kita. Bukan packaging kita, bukan pakaian kita. Jadi Mas Ahmad Yani terus berbanggalah memakai pakaian Jawa dengan udengnya. Kalau ada yang menjuluki Mas Ahmad Yani ini dukun, nggak usah malu, malah bangga. Dukun tuh S2 Mas. 18 tahun untuk dapat gelar S2 loh Mas. Jadi Mas Ahmad Yani ada lagi unek-uneknya? Sampun. Nih, nah para pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat semua. Jangan malu menggunakan atribut budaya kita. Udeng, beskap, ya, jarit atau sewek, ya, sanggul, ya, jangan malu. Karena itulah ciri khas kita, itulah indikasi kalau kita ini orang Nusantara. Jangan malu gitu. Kita tidak perlu meniru pakaiannya bangsa lain.
kita tidak perlu malu untuk mengakui kita lah orang Nusantara, kita lah orang Jawa. Karena disitulah indikator kita. Jangan sampai kita bilang, Mas Ahmad ini orang mana? Orang Jawa. Tapi kenyataannya bahasa Jawa nggak ngerti, perilakunya nggak Jawa, malah memalukan. Dibilang, ini buah apa? Buah duren. Loh ternyata nangka. Malah malu kita ini. Iya, betul. Sehingga banyak sekali di antara kita, ini kalau ada teman kita, saudara kita mau belajar Jawa, dibully. Kalau perlu dihancurkan, dimusuhi. Ya. Tetapi kalau dia dikatakan nggak Jawa, dia marah-marah. Dia nggak malu dikatakan nggak Jawa. Semua orang di masyarakat kita ini kalau dikatakan nggak Jawa, tersinggung, marah. Tapi anehnya kalau ada teman yang mau belajar Jawa, ini malah dimusuhi, dihancurkan. Ya. Nah, ini para pemirsa nggak perlu malu, terus kita gaungkan. Seperti saat ini ada organisasi perempuan bersanggul, lanjutkan bersanggul. Ada penggiat budaya memakai busana lokal, pakai pakai kebaya ya, perempuan berkebaya ya, memakai kebaya, setelah itu pakai jarit ya, tidak perlu malu. Ya, termasuk kemarin ada yang tanya bagaimana memakai jarit cewek terus pakai kebaya tapi atasnya pakai pakaian Arab. Ya, ini kurang pas juga gitu. Karena kalau kita itu atas nama agama kita harus pakai penutup kepala. Karena penutup kepala yang saat ini sedang trending topik itu tadi pakaian Arab, bukan pakaian dari agama tersebut. Gitu. Kita harus bangga. Kitalah orang Jawa, kitalah orang Nusantara. Yang penting perilaku kita. Karena indikator moral ini bukan agama kita, bukan pakaian kita, bukan packaging kita, tetapi perilaku kita. Ini indikator moral. Tapi kalau indikator budaya, ya tentunya pakaian kita. Indikator kita ini orang Jawa, ya tentunya kita memakai atribut yang berbau Jawa, mulai udeng, mulai batik. Ya. Kita tidak perlu memakai pakaian dari budaya luar. Dan mudah-mudahan konten ini cukup menarik publik, memberikan pencerahan. Dan sampai didengar oleh pengelola stasiun televisi ANTV atau Indosiar, mereka harus minta maaf sebenarnya karena sudah menggiring mindset seolah-olah yang berpakaian lokal itu jahat, tokoh antagonis. Dia sudah membenturkan indikator budaya dan yang mengarah pada penghancuran budaya lokal. Buatlah sinetron yang bijaksana. Sehingga seperti sinetron Tukang Haji Nek Bubur itu kan cukup viral tuh Mas Ahmad yang kemarin, cukup ratingnya tinggi. Dan kita sebagai budayawan salut karena tokoh antagonis dan tokoh protagonisnya satu warna. Buatlah sinetron seperti itu, jangan hancurkan budaya lokal. Tapi kalau ingin menampilkan background budaya lokal, tokoh antagonisnya pakai udeng, tapi tokoh protagonisnya juga harus pakai udeng. Sama-sama berbudaya lokal. Dan jangan juga, kalau salah di sinetron tadi kan membenturkan antara budaya lokal dengan budaya Timur Tengah. Kurang bagus. Dan jangan pula membenturkan antara budaya lokal, main contoh budaya lokal yang memakai orang Jawa terus dengan orang Batak, dibenturkan juga jangan. Itu juga bukan langkah yang bijaksana. Nah, para pemirsa, demikian tadi ulasan kita tentang pakaian bukanlah indikator moral. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata kerama kami yang tidak memadai, kita mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.